Selamat siang anak-anak. Baik, siapa yang pimpin kita dalam doa? Baik, silakan Nunggu. Teman-teman, sebelum kita menaikkan pelajaran kita, sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Dan sebelum berdoa, mari kita angkat lagu pujian yang berkata, segala puji syukur. Jaya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraga, haleluya, oh soraga, haleluya, haleluya. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami di menerima perjalanan sekolah. Bapa kami yang baik, kami berikan mengaku ibadah kami, melainkan karena belas kasih yang mencurahkan dalam kehidupan kami kepada sekali. Bapa yang karena nama semoga kami terus belajar mengajar kami, mari Bapa memberkati Bapa, sehingga mata pelajaran yang diberikan kepada ibu kami dan kami mengerti dan dapat paham. Bapa yang dalam yang singkat ini yang menjadi kesempurnaan hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Pada ibu guru kita, hormat, gerak. Selamat siang, silakan duduk anak-anak. Baik, sebelum Ibu memulai materi kita, coba dulu perhatikan kerapian anak-anak kami dan coba perhatikan juga sampah-sampah baik di kanan maupun di kiri. Kalau memang ada, silakan ambil dan buang di tempat tong sampahnya. Gimana udah? Baik. Ibu akan mengecek hadiran anak-anak kami dan silakan nanti dijawab serta dihunjuk tangan. Alfredo Alfonus Jai, Alisman Halawa, Anurahman Halawa, Arifesta Gea, Desprianto Warubu, Destina Warubu, Destri Ratna Buaya, Dewi Tajai, Faris Damai Putra Warubu, Sira Gusriang Warasi, Gus Niaman Warubu, Heti Serlina Warubu, Zulmarkus Cebua, Cornelius Jai, Lestari Warasi, Lidiani Warasi, Lisayanti Warasi, Marjarni Talawele, Medius Hura, Mei Kurnia Putri Warubu, Murni Hati Jai, Murni Septiani Jebua, Noverista Niat Murni Lembu, Ondaita Hura, Otrianti Warasi, Putra Damai Hura, Rizka Damai Yanti Gea, Rosalia Angelina Jai, Yotinu Warubu. Baik anak-anak, bagaimana udah siap menerima materi hari ini? Bagaimana karena udah siang, sudah bawa makanan dari rumah tadi? Ada yang sakit? Semua sehat-sehat saja?
puji Tuhan kalau seperti itu. Baik, pada minggu yang lalu kita sudah sampai pada kompetensi dasar, yang mana kompetensi dasar pada minggu yang lalu yaitu memahami ruang lingkup dana kas kecil, yang mana tujuan pembelajarannya ada 4. Yang pertama adalah pengertian dari dana kas kecil, dan yang kedua pencatatan metode impres salah Ibu ya. Berarti metode impres. Dan yang ketiga adalah memahami dokumen-dokumen dana kas kecil. Yang keempat atau yang terakhir ini adalah pencatatan metode fluktuasi. Berarti tujuan pembelajaran yang kita bahas pada hari ini yaitu 3 dan 4 ya. Maka yang 3 dan 4 itu yang mana di situ adalah memahami dokumen pada dana kas kecil, dan yang keempat adalah melakukan pencatatan metode fluktuasi. Nah, sebelum Ibu masuk pada materi kita pada hari ini, Ibu mau menanyakan tentang apakah materi kita pada minggu yang lalu ini? Oke, silakan Bu. Ya, tentang dana kas kecil dan metode impres. Pas ya. Terus, Ibu mau nanya. Boleh Ibu bertanya? Boleh. Berarti sudah belajar di rumah ya? Nah, Ibu mau bertanya. Ada berapakah metode pada pencatatan dana kas kecil ini? Ya, silakan. Ada 2 metode dana, coba disebutkan, yaitu 1 metode dana tetap dan 2 metode tidak. Ya, terima kasih Sherlyn. Berarti ada 2 metode. Yang pertama adalah metode impres dan yang kedua adalah metode fluktuasi. Terus Ibu mau tanya lagi. Bagaimanakah proses pencatatan pada metode impres itu? Siapa kira-kira? Oke, baik. Silakan Lidiani. Tergantung pada besarnya jumlah pengeluaran yang telah direalisasi sehingga saldonya tetap. Ya, terima kasih Lidiani. Berarti itu proses pencatatannya tergantung pada jumlah pengeluaran. Maka itulah jumlah pengisian dana kas kecil sehingga saldonya nanti adalah tetap. Seperti pada minggu yang lalu Ibu ambil contoh, itu saldonya 1 juta. Jika seandainya pengeluaran 800.000, maka yang diisi nanti dana kas kecilnya adalah 800.000, sehingga saldonya tetap menjadi 1 juta. Baik, terima kasih. Berarti udah hebat-hebat anak-anak kami, udah belajar di rumah. Pertanyaan yang ketiga atau yang kedua, apa saja dokumen-dokumen yang diperlukan pada metode dana impres tersebut? Oke, silakan Notri. Ada 4 dokumen yang disiapkan jika terjadi pengisian kembali dana kas kecil. Ya. 1. Formulir pengisian kembali dana kas kecil. 2. Bukti pengeluaran kas kecil. 3. Bukti kas keluar. Dan 4. Dokumen pendukung atau nota dan kwitansi. Iya, benar. Berarti itulah dokumen-dokumen yang terpenting yang harus ada pada saat melakukan pengisian dana kas kecil. Yang pertama, ada formulir pengisian dana kas kecil, dan yang kedua ada bukti-bukti pengeluaran, dan yang ketiga pendukung-pendukung dari bukti transaksi. Baik, seterusnya, apakah fungsi utama dari dana kas kecil ini? Saya, Bu. Baik, silakan Lis Sayanti. Untuk menunjang efektivitas operasional perusahaan karena tidak efektif apabila pengeluaran kecil dari perusahaan menggunakan cek. Baik, terima kasih. Berarti itu ya,
Itu fungsi utama dari metode impresi ini atau dana kas kecil ini, yang mana di situ untuk menunjang aktivitas operasional di dalam perusahaan dan tidak efektif jika seandainya dibayar dengan cek. Ya, itulah fungsi utama dari dana kas kecil. Berarti pada minggu yang lalu ini sudah Ibu jelaskan di sini, yang mana dana kas kecil ini hanya boleh digunakan untuk pembelian perlengkapan-perlengkapan yang jumlahnya relatif kecil. Kita ambil contoh pada minggu yang lalu, pembelian tinta printer. Terus pembelian kertas, baik itu A4 atau HVS. Karena itu adalah jumlahnya relatif kecil, maka itu boleh langsung digunakan dana kas kecil yang disiapkan oleh seorang sekretaris. Karena sekretaris itu juga bisa dikatakan dia sebagai bendahara atau istilah lainnya adalah kasir, ya. Nah, seterusnya di sini Ibu mau mengajak anak-anak kami, memberikan motivasi kepada anak kami. Ibu sangat senang. Kenapa? Karena anak-anak kami giat belajarnya. Apa materi-materi sebelumnya sudah dipahami dan sudah bisa dijawab jika seandainya ada pertanyaan dari Ibu. Maka sekali lagi Ibu tekankan, lebih giat, lebih semangat lagi untuk lebih belajar, karena belajar itu sangat penting. Atau belajar itu atau ilmu itu harta yang paling berharga. Itu tidak bisa dicuri oleh siapapun, ya. Ilmu itu tidak bisa kita gunakan kecuali kalau kita sudah meninggal dunia. Baru boleh tidak berfungsi. Sedangkan harta aja nunggu bisa dicuri oleh orang. Kalau kita simpan di rumah bisa diculik. Ilmu tidak bisa diculik. Maka untuk saat ini, apalagi anak-anak kami ini udah kelas 3. Tentunya udah mau menamatkan dari sini, ada rencana. Ada rencana yang mau untuk lebih sukses supaya masa depannya lebih cerah. Maka jangan putus asa dengan ekonomi. Ya, sekarang udah banyak jalan. Ya, kuliah sambil kerja, udah banyak sekarang ini nunggu. Bapak Ibu guru di sini ada seperti itu. Jangan karena ekonomi kata orang tua nanti nunggu anak-anakku nggak ada uang kita, bagaimana itu? Jangan putus asa. Serahkan semuanya itu pergumulan Anda sama Tuhan, maka Tuhan pasti akan membuka jalan. Maka harus dia belajar. Baik. Pada penilaian-penilaian ini ada 3 hal yang Ibu nilai. Yang pertama, penilaian pengetahuan. Tentu penilaian pengetahuan ini sudah Ibu uraikan kemarin itu atau minggu yang lalu mengenai dengan essay test. Ibu kasih tugas secara essay test dijawab oleh anak-anak kami. Berarti itu adalah penilaian pengetahuan yang akan Ibu nilai bagaimanakah atau sejauh manakah anak-anak kami bisa memahami materi-materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Terus penilaian keterampilan. Ya, penilaian keterampilan ini yaitu kemampuan anak-anak kami mau bagaimana menjawab. Kemampuan anak-anak kami bagaimana bisa berargumen, ya. Ya, kemampuan anak-anak kami bisa memecahkan masalah. Berarti itu penilaian Ibu juga. Dan yang ketiga, penilaian sikap. Penilaian sikap ini adalah tanggung jawab anak-anak kami. Anak-anak kami kah mau menyelesaikan PR itu? Anak-anak kami kah mau menyiapkan semuanya sesuai dengan hasil dari intelektual anak-anak kami? Itu ada juga copy paste dari kawan, ya kan? Berarti itu bukan bertanggung jawab namanya, itu hasil copy paste dari kawan. Tapi kalau dikatakan dia bertanggung jawab, berarti hasil kerja sendiri. Terus sopan santunnya, ya, tutur katanya, apakah bagus atau tidak? Terkadang kita tidak memperhatikan kepada siapakah kita itu berbicara. Apakah kepada orang tua, apakah yang sejawat dengan kita,
apakah yang sebaya dengan kita, maka itu perlu dinilai. Nah, maka itu ada 3 penilaian yang Ibu berikan sama anak-anak kami. Yang pertama tadi adalah pengetahuan, kedua keterampilan, dan yang ketiga adalah sikap, ya. Maka sekarang Ibu akan masuk ke materi kita pada hari ini. Silakan dilihat di infokus, ya. Di sini lanjutan pada kemarin, yaitu jenis-jenis bukti transaksi. Jenis-jenis bukti transaksi ini ada beberapa di situ. Yang pertama adalah faktur, kedua kwitansi, ketiga nota debit, keempat nota kredit, kelima nota kontan, dan yang terakhir apa Bu? Memo. Itu adalah jenis-jenis bukti transaksi. Ya, yang mana pengertian dari bukti transaksi faktur itu adalah bukti transaksi penjualan secara kredit. Sedangkan dia kwitansi adalah bukti transaksi yang diserahkan oleh pihak yang melakukan pembayaran setelah ditandatangani oleh penerima uang. Yang artinya, ya, tadi terjadi transaksi. Transaksi itu terjadi secara kredit. Tentunya karena secara kredit ada kwitansi yang mau ditandatangani. Karena itu adalah menjadi utang kita, ya kan? Maka baru nanti ada itu kwitansi diterima setelah ditandatangani oleh pihak yang melakukan pembelian secara kredit. Atau contoh lagi yang paling terdekat, ya, Ibu dengan si Otri, ya, Otri minjam uang sama Ibu. Karena nilai nominalnya besar, maka Ibu menggunakan kwitansi, ya. Terus kwitansi ini yang akan menandatanganinya adalah si Otri, bukan Ibu. Si yang menerima uang peminjaman itu. Berarti si Otri menandatangani, baru Ibu kasih uangnya. Kwitansi itu juga akan berada di tangan Ibu, bukan di tangan si Otri. Berarti itu adalah pegangan Ibu bahwa si Otri ini sudah meminjam uang kepada Ibu. Nah, itu arti dari kwitansi ini, ya. Seterusnya, nota debit. Ya, nota debit itu yaitu bukti transaksi meminta pengurangan jumlah uang kepada penjual terhadap barang yang telah dibeli, ya. Sedangkan dia nota kontan itu adalah, ya, nota kontan itu adalah bukti transaksi di mana pembelian atau penjualan terjadi secara tunai, ya. Maka itulah bukti-bukti transaksi yang ada pada dana kas kecil. Seterusnya masuk kita pada bagian D, dana kas kecil metode fluktuasi. Yang mana di situ dikatakan sistem pembukuan yang menetapkan nilai dana kas kecil sesuai dengan kebutuhan operasional. Saldo kas kecil dalam sistem ini tidak tetap atau fluktuasi, yang artinya, ya, kalau dia metode fluktuasi ini, jumlah pengeluaran yang sudah terrealisasi yang dilaksanakan oleh seorang sekretaris tidak harus sama dengan jumlah pengeluaran. Beda kemarin pada saat metode impres. Metode impres itu berapa pengeluaran, begitu juga nanti jumlah pengisi. Nah, fluktuasi ini tidak mesti harus sama sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kalau seandainya 800.000 itu pengeluaran, boleh di bawah 800.000, boleh juga di atas 800.000. Makanya dikatakan dia di situ adalah metode fluktuasi, berubah-ubah, tidak tetap sesuai dengan kebutuhan. Terus silakan lagi dilihat di sana, dalam dana kas kecil, metode fluktuasi, pemakaian kas kecil oleh kasir dicatat dalam jurnal formal sehingga buku kas kecil dapat digunakan sebagai pencatatan buku
sebagai pencatatan buku besar. Seterusnya, di situ ada ciri-ciri dari metode fluktuasi, ya. Ciri-ciri fluktuasi itu ada satu, nominal dana kas kecil yang tersedia akan disesuaikan dengan kebutuhan. Dan yang kedua, jumlah pengisian uang kas kecil tidak harus sama dengan saldo awal. Yang ketiga, pembentukan maupun pengisian dana kas kecil itu akan dicatat dalam akun debit. Dan yang terakhir, bukti pengeluaran kas. Berarti itu adalah ciri-ciri dari metode fluktuasi. Sedangkan kelemahannya yaitu satu, pengeluaran tidak akan dikelompokkan. Yang artinya di sini ya, setiap terjadi pengeluaran pembelian perlengkapan maka tidak direkapitulasi. Kenapa? Karena setiap terjadi pencatatan maka setiap terjadi pengeluaran, transaksi pengeluaran, maka akan dicatat langsung pada jurnal metode fluktuasi. Dan metodenya nanti di situ atau jurnal yang akan dipakai di situ sama seperti jurnal umum. Beda mereka metode impres. Metode impres itu setiap terjadi pengeluaran maka tidak dilakukan pencatatan. Baru dilakukan pencatatan setelah terjadi pengisian kembali dana kas kecil. Sedangkan pada fluktuasi ini tidak. Setiap terjadi transaksi wajib dicatat. Setiap terjadi transaksi wajib dicatat. Maka itu artinya tadi itu tidak dikelompokkan, ya. Tidak dikelompokkan yang mana dia pembelian kertas, yang mana dia pembelian tinta printer, dan lain sebagainya. Yang kedua, pencatatan dalam metode fluktuasi dilakukan tiap ada pengeluaran. Dan yang ketiga, tidak dibagi ke dalam pos-pos tertentu. Dan yang keempat, kita hanya dapat melihat apa saja pengeluaran dan tidak akan dikelompokkan. Maka metode fluktuasi ini kita bandingkan, dia ini jurnalnya di atas. Ya, kita lihat waktunya dan kita lihat jurnalnya. Kalau seandainya pada saat pembentukan dana kas kecil, maka bagaimana nama akun yang muncul? Yaitu dari posisi debit kas kecil dan posisi kredit kas di bank. Demikian juga pada pemakaian dana kas kecil atau transaksi-transaksi yang terjadi. Apa saja nama-nama akunnya di situ? Itu tergantung transaksi apa, pembelian apa. Contohnya kita kasih di situ adalah pembelian kertas HVS. Itu posisinya tetap dari posisi debit. Sedangkan pada posisi kredit, karena uang yang dipergunakan itu adalah dana kas kecil, sehingga nama akun yang kita kasih pada pencatatan adalah kas kecil. Seterusnya, penambahan dana kas kecil, ya, apabila itu dianggap terlalu kecil atau terlalu besar, maka kalau seandainya mau kita kembalikan itu uang yang artinya terlalu besar, berarti kita kembalikan. Kalau seandainya kecil, kita tambahkan. Apa nama akun yang muncul di situ? Itu di atas, kita lihat posisi debitnya apa, Nubu? Kas kecil, posisi debit, dan kreditnya kas di bank. Ya. Seterusnya, pengisian kembali dana kas kecil. Pengisian kembali dana kas kecil itu hampir sama pada pembentukan awal dana kas kecil, sehingga nama akunnya sama. Yang mana di situ adalah kas kecil dan yang kedua adalah kas di bank, ya. Maka kita lihat lagi perbedaan antara metode dana tetap dengan metode dana tidak tetap. Kita lihat metode dana tetap atau impres. Jumlah pengisian kembali dana kas kecil sama dengan jumlah pengeluaran. Seperti yang barusan Ibu jelaskan tadi, ya.
Berarti jumlah pengeluaran 800.000, maka pengisiannya juga harus 800.000. Kita lihat metode fluktuatif. Jumlah pengisian kembali dana kas kecil tidak sama dengan jumlah pengeluaran yang dilakukan. Berarti artinya ini boleh bertambah, boleh juga berkurang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Berarti itulah perbedaan mereka. Ya, perbedaan mereka impres tetap, sedangkan fluktuatif berubah-ubah. Yang kedua, kita lihat metode dana tetap. Pada saat pengeluaran dana kas kecil tidak di jurnal, hanya membuat bukti pengeluaran kas kecil, yang artinya tidak dilakukan pencatatan. Bagaimana kalau dia fluktuatif? Ya, pada saat pengeluaran dana kas kecil harus dicatat sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan. Berarti itu juga perbedaan mereka. Ya, yang terjadi impres berarti tidak dicatat kalau seandainya ada pengeluaran. Sedangkan fluktuatif tetap dicatat. Yang ketiga, saldo rekening dana kas kecil tetap. Sedangkan pada metode fluktuatif, yaitu dana kas kecilnya itu tidak sama atau bisa berubah-ubah. Dan yang terakhir, pada akhir periode perlu disesuaikan. Itu kalau dia metode impres. Kalau dia metode fluktuatif, pada akhir periodenya tidak perlu disesuaikan. Kenapa? Artinya karena setiap terjadi pengeluaran, maka dicatat. Berarti sudah tahu kita apa-apa saja pengeluarannya. Sedangkan dia pada metode impres tadi ini tidak dilakukan pencatatan. Baru dilakukan pencatatan kalau seandainya terjadi pengisian kembali dana kas kecil. Baik, bagaimana? Sudah bisa dipahami? Sudah. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan sebelum Ibu mau bertanya ini. Tidak ada pertanyaan? Hebat-hebat anak Ibu ya. Boleh Ibu bertanya? Baik, Ibu mau bertanya ini. Apa ciri-ciri metode fluktuatif atau metode dana tidak tetap? Baik, silakan Alfred. Ciri-ciri metode fluktuatif yaitu nominal dana kas kecil yang tersedia akan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, dan jumlah pengisian ulang kas kecil tidak harus sama dengan nominal saldo awal. Baik, terima kasih Alfred. Tepuk tangan untuk si Alfred. Berarti udah dipahami si Alfred ini tadi ya. Ya, baik. Pertanyaan yang kedua. Apa perbedaan metode impres dengan metode fluktuatif? Baik, silakan Dewita. Perbedaan metode impres dan fluktuatif. Impres yaitu pengeluaran kas kecil tidak langsung dicatat, sedangkan fluktuatif yaitu setiap pengeluaran yang menggunakan kas kecil harus selalu dicatat berdasarkan bukti transaksi yang ada satu persatu. Baik, terima kasih Dewita. Tepuk tangan untuk si Dewita. Udah hebat-hebat ini ya. Walaupun siang hari udah bisa menangkap. Udah hebat anak Ibu. Pertanyaan yang ketiga. Apa saja bukti-bukti transaksi yang ada pada dana kas kecil ini atau metode fluktuatif ini? Ada yang bisa? Baik, silakan si Rizka. Transaksi pada metode dana tidak tetap, yaitu 1. Nota kontan, 2. Kwitansi, 3. Nota debit atau kredit, 4. faktur. Baik, silakan duduk Rizka. Tepuk tangan untuk si Rizka. Itu benar ya, ada 4 atau ada beberapa. Yang terakhir pertanyaan Ibu, pasti bisa ini.
Apa kekurangan dari metode fluktuatif ini? Baik, silakan. Kekurangan metode fluktuasi yaitu satu, pengeluaran tidak ditentukan. Ya. Dua, tidak dibagi-bagi dalam pos-pos tertentu. Tiga, pencatatan dilakukan setiap ada pengeluaran. Baik, terima kasih Korne. Silakan dulu tepuk tangan untuk si Korne. Ya, berarti tidak sia-sia Ibu memberikan materi hari ini, sudah bisa dipahami dan Ibu sangat senang karena bisa dipahami. Ya, seterusnya di sini nanti Ibu akan membagi kelompok. Ya, bagi kelompok menjadi kelompok 5, ada 5 kelompok. Dan minggu yang lalu sudah tampil kelompok 1, ya kan? Sekarang kelompok 2 yang tampil mempresentasikan hasil diskusinya. Dan kelompok yang lain nanti memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Kelompok 2 nanti yang akan menjawab semua pertanyaan anak-anak kami. Sudah bisa dipahami? Baik, silakan bentuk kelompoknya. Kasih kesempatan untuk bisa berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Ibu mulai ya penilaiannya, bagaimana kerjasama dalam kelompok. Ayo kami dari kelompok 2 menyaksikan hasil diskusi kami. PT Aksara, penyelenggaraan kas kecil dengan metode dana tidak tetap untuk pengeluaran yang nilainya kecil. Kas
kecil dibentuk pada tanggal 1 April 2013 yaitu sebesar Rp2.500.000. Berikut ini transaksi yang berhubungan dengan kas kecil selama bulan April 2013. Pada tanggal 5 April, pembelian materai sebesar Rp150.000. 7 April dibayar biaya listrik, air, dan telepon sebesar Rp125.000. 11 April dibayar biaya angkut pembelian sebesar Rp85.000. 15 April pengisian kembali dana kas kecil Rp sejuta. 17 April dibayar biaya iklan kepada PT Jaya sebesar Rp350.000. 20 April dibayar uang makan untuk karyawan atau biaya upah Rp100.000. 22 April dibayar registrasi peralatan kantor sebesar Rp165.000. 23 April dibayar biaya telegram sebesar Rp135.000. Dan terakhir 30 April dana kas kecil dikembalikan sebesar Rp250.000 karena dianggap terlalu besar. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada yang masih belum paham, teman-teman bisa di. Baik, itu adalah hasil presentasi dari kelompok 2. Maka kalau ada pertanyaan dari kelompok anak-anak kami yang lainnya, boleh dipersilahkan. Baik, kami dari kelompok 1 ada pertanyaan. Apa nama akun yang terjadi pada transaksi pada tanggal 17 April? Baik, kami akan menjawab. Besarkan suaranya, Nunggu. Yang terjadi transaksi pada tanggal 17 April ialah beban iklan dan debit Rp350.000 dan kas kecil sebesar kredit Rp360.000. Sekian. Tanyakan, Nunggu. Apakah dipahami oleh kelompok 1? Baik, kami dari kelompok 3 punya. Baik, silakan, Nunggu. Kelompok 3. Baik, pertanyaan adalah berapa nilai nominal dari tanggal 22 serta nama akunnya? Berapa nilai nominal yang terjadi pada transaksi tanggal 22? Ya, serta apa nama akunnya? Itu adalah pertanyaan dari kelompok 4 ya. 3, kelompok 3. Silakan kelompok 2 menjawab tanggal 22. Nama akun di transaksi pada tanggal 22 yaitu adalah beban rupa-rupa sebesar Rp165.000 dan di bawahnya kas kecil sebesar Rp165.000. Apakah Bisa. Baik, diterima. Silakan lagi kelompok yang lain. Baik, kami dari kelompok 4 punya pertanyaan. Transaksi apa yang terjadi pada tanggal 23? Baik, kami akan menjawabnya. Transaksi yang terjadi pada tanggal 23 yaitu beban telegram dan kas kecil sebesar Rp135.000. Apakah kelompok 4 berterima? Berterima. Baik, berterima. Ada lagi di kelompok lain? Silakan. Apa nama akun yang terjadi pada tanggal 11 April? Baik, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 5. Jadi beban akun yang ada di sini beban iklan yaitu 85.000 dan kas kecilnya ada 85.000 pada kredit. Apa kelompok yang berterima? Baik. Baik, karena sudah selesai, nggak ada lagi pertanyaan? Silakan kelompok 2 akan menyimpulkan bagaimana dengan tugas kalian, LKPD kalian, atau soal-soal pertanyaan yang telah diberikan oleh kelompok yang lain. Silakan. Baik, kesimpulan yang dapat kami ambil dari jurnal metode pada PT
sebesar Rp2.500.000 di posisi debit dan kas di bank sebesar Rp2.500.000 pada posisi kredit. Di tanggal 5, beban materai sebesar Rp150.000 di posisi debit dan kas kecil sebesar Rp150.000. Di tanggal 7, beban listrik, air, dan telepon sebesar Rp125.000 di posisi debit dan kas kecil di Rp125.000 posisi kredit. Di tanggal 11, beban iklan dan kas kecil sebesar Rp85.000. Di tanggal 15, kas kecil dan kas di bank sebesar Rp1 juta. Di tanggal 17, beban iklan dan kas kecil sebesar Rp350. Di tanggal 20, beban rupa-rupa dan kas kecil sebesar Rp100.000. Di tanggal 23, beban telegram sebesar Rp135.000. Dan di tanggal 30, kas kecil dan kas di bank sebesar Rp250.000. Sekian kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 sudah mengambil satu kesimpulan dengan hasil presentasi mereka, dan itu benar ya yang disampaikan oleh kelompok 2 bahwa transaksi pada PT Aksara itu yaitu transaksi dengan menggunakan metode fluktuasi, yang mana setiap transaksi yang terjadi akan selalu dicatat. Dan pada tanggal yang tanggal 5 ya, itu terjadi pembelian meterai dengan nilai nominalnya 150.000 sampai pada tanggal 30. Tanggal 30 itu dikembalikan dana kas kecil dengan nilai nominalnya 250.000. Maka itulah kesimpulan dari LKPD yang sudah Ibu bagikan per masing-masing kelompok. Maka Ibu sangat senang dengan hasil presentasi dari kelompok 2, dan kelompok yang lainnya juga ada pertanyaan, sehingga kerjasama antar kelompok dengan kelompok yang lain sudah terjalin dengan baik. Maka pada materi hari ini ya, tentunya tadi sudah Ibu jelaskan apa saja bukti-bukti transaksi, bagaimana pencatatan metode fluktuasi, terus apa dokumen-dokumennya, dan bagaimana kelemahan dari fluktuasi itu. Maka apakah ada siswa kami yang bisa mengambil poin-poin terpenting, ya, mengambil poin-poin terpenting pada materi-materi yang sudah Ibu jelaskan barusan ini tadi? Ada yang bisa? Oke, silakan Ondaita. Baik, poin-poin yang terpenting dalam materi pembelajaran hari ini yaitu: 1. Bukti transaksi yang muncul pada transaksi dan kas kecil. 2. Pencatatan transaksi metode fluktuasi. 3. Ciri-ciri atau serta kelemahan metode fluktuasi. Baik, silakan duduk Ondaita. Tepuk tangan untuk Ondaita. Nah, berarti itulah poin-poin yang terpenting pada materi Ibu pada hari ini, yang mana adalah jenis-jenis bukti transaksi, terus pencatatan metode fluktuasi, dan yang terakhir adalah ciri serta kelemahan dari metode fluktuasi. Maka pada saat ini ya, Ibu sangat memberikan motivasi lagi kepada anak-anak kami supaya lebih giat lagi untuk belajar, tetap belajar di rumah, dan materi kita ke depan atau minggu depan adalah menyangkut dengan mutasi laporan dana kas kecil. Ya, itu adalah materi kita minggu depan, dan silakan baca di rumah. Ya, baca buku paketnya yang sudah dibagikan oleh Bapak Ibu guru, dan bahas yang mana di situ laporan mutasi dana kas kecil. Maka sekian saja hasil pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri, selamat siang.